Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat berjumpa lagi kita dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa. Saat ini adalah pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan membahas tentang tes keterampilan membaca. Setelah pada pertemuan yang ke-5 kemarin, kita bahas tentang tes keterampilan menyimak. Kali ini kita akan bahas tentang tes keterampilan membaca. Baik, para mahasiswa sekalian, sebelum kita masuk kepada tes keterampilan membaca, saya ingin menyampaikan sekilas dulu tentang apa itu keterampilan membaca. Membaca itu adalah merupakan aktivitas mental untuk memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Kalau kita kemarin tentang keterampilan menyimak itu adalah sarananya lisan, sementara untuk membaca ini adalah sarananya tulisan. Kemudian kegiatan membaca ini juga merupakan aktivitas berbahasa yang bersifat reseptif. Ini juga sama dengan keterampilan menyimak, ya. Jadi baik keterampilan membaca maupun keterampilan menyimak itu adalah merupakan aktivitas bahasa yang bersifat reseptif. Nah, dalam dunia pendidikan, aktivitas dan tugas membaca itu merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Terlebih pada mahasiswa ketika melakukan studi, pelajaran banyak hal-hal yang didapati dari membaca. Apalagi sekarang sudah kita saat ini memasuki masa pandemi, sehingga tatap muka untuk sementara ditiadakan di kampus, ya. Jadi oleh karenanya masalah membaca ini merupakan hal yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi untuk wawasan mahasiswa untuk memahami materi-materi kuliah, ya, mendalami, dan menambah wawasan, itu tidak ada lain adalah dengan cara membaca. Saya tidak akan mendalami lebih lanjut tentang keterampilan membaca ini, karena ini memang nanti Anda bisa dalaminya pada mata kuliah membaca, mungkin ya. Nah, di sini kita akan mendalami tentang bagaimana cara membuat tes, ya, atau evaluasi untuk keterampilan membaca. Nah, itu. Nah, baik, kita akan mulai. Pertama, saya akan menyampaikan tentang bahan-bahan tes keterampilan membaca. Ketika kita akan melakukan evaluasi atau akan membuat tes keterampilan membaca, tentu kita akan menggunakan wacana, ya, sebagai medianya. Nah, untuk menentukan atau memilih wacana yang akan digunakan untuk sebuah tes, ya, membaca itu, kita harus mempertimbangkan diantaranya adalah tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan wacana yang akan kita gunakan. Tingkat kesulitan itu dapat dilihat atau dapat kita cermati, diantaranya adalah mengenai mungkin struktur, ya, kalimat-kalimat yang ada di dalam bacaan tersebut, atau juga substansi, ya, dari materi yang ada di dalam wacana itu. Jadi banyak hal. Oleh karenanya kita harus memilih, mempertimbangkan tingkat kesulitan wacana tersebut dan untuk siapa tes itu kita berikan. Nah, jadi tingkat kesulitannya harus diukur. Kita tidak mungkin memberikan wacana yang tingkat kesulitannya tinggi kepada anak-anak yang katakanlah anak-anak SMP misalnya. Ya, jadi
untuk menentukan tingkat kesulitan itu kita harus lihat juga kepada siapa tes ini akan kita berikan. Kemudian kita juga melihat panjang pendeknya wacana. Ya, itu juga harus kita pertimbangkan. Selanjutnya isi wacana itu sendiri dan juga jenis atau bentuk wacana yang tepat yang kita akan gunakan untuk melakukan sebuah tes membaca. Berikut jenis-jenis wacana yang akan kita gunakan atau akan kita pilih menjadi media tes, ya. Yang pertama adalah prosa non-fiksi, yaitu bentuk prosa tetapi bukan fiksi, ya. Jadi bukan bentuknya cerita dan lain sebagainya. Ya, bisa saja bentuknya berita, ya, itu juga merupakan non-fiksi, atau karya-karya ilmiah dan lain sebagainya. Bisa juga wacana dialog. Ya. Jadi wacana ini berupa dialog-dialog, ya. Kemudian nanti berdasarkan dialog-dialog itu kita buat tesnya. Yang berikut wacana kesusastraan. Itu bisa saja bentuk prosa, bisa saja bentuk puisi. Ya, tergantung nanti akan mana materi yang akan kita kedepankan. Juga bisa berbentuk surat, ya, bahan tes itu bisa juga tabel, bisa juga iklan. Nah, semua ini haruslah, ya, merupakan bentuk-bentuk media yang bisa kita gunakan untuk membuat tes. Jadi sekali lagi ingin saya tekankan bahwa belajar atau keterampilan membaca pada tingkat katakanlah sekolah SMP atau SMA bukan lagi mereka dituntut untuk membaca dalam pengertian membaca tulisan, ya, membaca kata-kata, membaca kalimat, atau membaca wacana, bukan, tetapi lebih kepada memahami apa yang dibaca. Itu tujuannya. Jadi bukan berarti sekedar kita ingin peserta didik itu hanya mampu membacakan kalimat. Kalau itu mungkin ketika peserta didik itu masih duduk di bangku sekolah dasar, ya. Tetapi ketika dia sudah masuk SMP, masuk SMA, keterampilan membaca itu bukan hanya sekedar membaca kata-kata atau kalimat, tetapi keterampilan membaca itu sudah dituntut untuk memahami apa yang dibaca. Ya, kita lanjutkan sekarang tentang pembuatan tes kompetensi membaca. Ada 4, ya, nanti akan saya berikan contoh-contoh juga ini, pembuatan tes kompetensi membaca ini. Yang pertama adalah tes kompetensi membaca dengan respon jawaban. Dengan tes ini, kita pertama menyajikan sebuah wacana, kemudian wacana itu dibaca oleh testi atau peserta didik yang akan dites, kemudian dia merespon jawaban, ya, dari wacana yang diberikan. Jadi kompetensi membaca dengan merespon, ya, jawaban siswa. Saya akan beri contoh. Ya, ini contohnya. Ini contoh tes kompetensi membaca dengan merespon jawaban. Nah, di atas ini adalah sebuah bacaan yang kita sajikan. Ya, boleh satu paragraf, boleh beberapa paragraf, tergantung nanti waktu atau jumlah soal tes yang akan kita berikan. Ini mempertimbangkan itu. Nah, saya memberikan contoh satu saja. Ini satu paragraf. Ya, satu paragraf wacana. Ya. Di sini
kita bisa lihat paragrafnya, misalnya pemindahan unsur-unsur kebahasaan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dapat menimbulkan pengaruh positif, negatif, dan netral, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di sini peserta didik atau testi itu diminta membaca dengan baik dan menguasai apa maksud dari bacaan ini. Nah, untuk mengetahui apakah peserta didik itu sudah memahami tentang isi bacaan, maka kita ajukan beberapa pertanyaan. Ya. Contoh pertanyaannya, sebutkan 3 macam dampak pemindahan unsur-unsur kebahasaan antar bahasa misalnya. Nah, kalau peserta didik sudah membaca dan memahami isi bacaan ini, tentu dia dapat menjawab pertanyaan nomor 1 itu. Kemudian kita lanjutkan, bertanya lagi nomor 2, misalnya, pemindahan secara positif terjadi jika apa? Nah, ini kalau peserta didik itu belum memahami bacaan, tentu dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang kita buat di sini adalah yang berkaitan dengan bacaan yang kita siapkan. Nah, jadi itu contoh kompetensi membaca untuk merespon dengan jawaban. Ya. Berikut, yang kedua adalah tes pemahaman dialog. Nah, tes pemahaman dialog itu kita pertama memberikan dulu dialog-dialog. Ya. Satu dialog, nah kemudian peserta didik membaca dialog itu, dan setelah itu kita ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang wacana dialog yang kita berikan. Ini saya beri contoh. Ya. Nah ini contoh tes dari wacana bentuk dialog. Yang pertama kita sajikan dialog ini dialog antara Hamed dengan Hamud. Ya, ini isi dialognya. Ya. Nah, setelah dialog ini dibaca dan dipahami, maka untuk mengetahui apakah peserta didik sudah memahami yang dimaksud dengan apa yang terkandung dalam dialog ini, maka kita ajukan pertanyaan-pertanyaan atau tes. Nah, tes itu bisa berbentuk uraian, seperti yang contoh nomor 1 sampai 3 ini. Bisa juga berbentuk pilihan ganda, seperti yang berikutnya ini. Nah, kalau yang contoh yang untuk bentuk tes jawaban atau uraian ini, contoh misalnya nomor 1, kapankah kira-kira dialog antara Hamed dan Hamud di atas dilakukan? Nah, memang di dalam dialog-dialog itu atau di dalam naskah di atas itu tidak ada pernyataan yang menyatakan kapan dialog itu dilakukan. Tetapi dengan memahami dialog itu, kita akan mengetahui kapan dialog itu dilakukan. Nah, itulah dituntut peserta didik itu memahami kalimat demi kalimat. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Hamud tidak dapat memenuhi keinginannya untuk berkuliah? Nah, itu juga diketahui manakala sudah peserta didik memahami isi dari dialog tersebut. Nah, kemudian bisa juga dibuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Ini contohnya. Misalnya, Hamud tidak dapat memenuhi keinginannya berkuliah sebab A, misalnya, menyadari keadaan orang tuanya yang miskin. B, banyak cara hidup yang dapat ditempuh selain kuliah. Kemudian kita bisa tambah lagi C apa, D apa, begitu. Nah, ini semua tentu nanti peserta didik akan memilih ya alternatif dari A, B, C, D misalnya yang kita buat, mana yang paling tepat untuk sesuai dengan dialog di atas
Nah, jadi itu yang terkait dengan tes wacana bentuk dialog. Nah, kemudian yang ketiga adalah tes pemahaman wacana kesusastraan. Nah, ini materinya, saya ambil contoh. Ya, sebetulnya untuk soal wacana kesusastraan ini bisa saja bentuk prosa, bisa juga bentuk puisi. Nah, jadi silakan nanti kita akan ambil sebagai wacananya itu bisa dipilih apakah bentuk prosa atau bentuk puisi. Nah, misalnya dalam bentuk prosa, ini kita ambil cuplikan dari sebuah cerpen misalnya. Ya. Dengan cemberut, Mimi beranjak ke kamarnya di lantai 2. Ditutupnya pintu dengan keras hingga suaranya berdebum. Mimi merasa kesal kepada mamanya. Mama selalu memperlakukannya seperti anak kecil, mengatur kehidupannya hampir di segala bidang. Nah, itu cuplikan dari sebuah cerpen. Ya. Nah, dari cuplikan itu kita tanyakan, nah, ada buat soalnya. Nah, misalnya, jika paragraf di atas diceritakan kembali, cerita yang paling tepat adalah, nah itu, A, B, C, D. A-nya misalnya, Mimi kesal kepada mamanya, ia membanting pintu kamarnya dan tidak mau bicara kepada mamanya. Apakah itu maksud yang terkandung dalam cuplikan cerpen tersebut? Ataukah yang B, Mimi tidak mau diperlakukan seperti anak kecil oleh mamanya. Dia sampai membanting pintu kamarnya. Atau yang C atau yang D. Nah, jadi ini nanti peserta didik akan melihat dan memilih mana jawaban yang paling tepat. Bisa juga untuk wacana kesusastraan ini kita berikan satu puisi misalnya. Nah, dari puisi itu maka kita buat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan puisi tersebut. Tentu setelah puisi tersebut dibaca ya oleh peserta didik. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah tes pemahaman wacana lain. Misalnya surat, ya. Surat itu macam-macam, ada surat resmi, ada surat tidak resmi ya, dan lain sebagainya. Tabel, termasuk juga diagram, ya, bisa juga denah dan lain sebagainya. Dan juga wacana iklan. Ini yang sering dihadapi kehidupan sehari-hari kita. Nah, tentu untuk membaca itu perlu keterampilan khusus, ya. Oleh karena itulah, ya, kita juga mengajarkan kepada para peserta didik bagaimana cara membaca surat, membaca tabel, membaca diagram dan lain sebagainya. Saya akan beri contoh tes yang menggunakan wacana-wacana tersebut. Yang pertama, nah ini contoh tes atau soal membaca diagram. Jadi pertama kita tampilkan dulu diagramnya seperti ini. Ini contoh diagram, misalnya persentase pemenang pilkada berdasarkan pekerjaan. Nah ini. Nah dari diagram ini maka ditanyakan, dibuat soalnya. Ini kebetulan pilihan ganda soalnya. Berdasarkan diagram tersebut, pernyataan yang tepat adalah di situ ada A, B, C, dan D. Nah, ini contoh dari membaca diagram. Kemudian contoh lain adalah contoh tes membaca surat lamaran. Nah, kalau kita akan melakukan tes membaca surat, ya, bisa saja kita mengambil bagian dari surat itu. Kalaulah bagian itu yang memang menjadi pokok bahasannya. Atau kita menampilkan surat secara utuh. Nah, dari situ bisa kita buat beberapa pertanyaan. Ya, kalau kita ingin pokok bahasan kita memang membahas tentang surat secara utuh. Ya, mulai dari kop surat,
sampai tanda tangan, sampai lampiran, ya, sampai tembusan dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat, ya, dengan cara misalnya kita menyajikan terlebih dahulu surat secara utuh. Tetapi bisa juga kita mengambil bagian dari surat itu, karena memang pokok bahasan kita adalah atau tes ini ditujukan untuk menguji tentang hal tersebut. Sebagai contoh, misalnya diambil cuplikan atau kutipan surat lamaran pekerjaan. Ini tidak surat utuh, tetapi hanya mengambil sebagian saja. Contohnya, sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Demikian permohonan ini disampaikan besar harapan saya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ditanya, pada bagian surat lamaran pekerjaan tersebut, ini adalah ya, A, apakah merupakan orientasi, ataukah itu hanya pernyataan umum, ataukah tujuan, atau pernyataan ulang, atau argumentasi. Nah, jadi siswa nanti akan memilih. Jadi bagian itu tuh termasuk apa di dalam surat itu, surat lamaran. Tentu kalau dia menguasai tentang membuat surat lamaran, dia bisa memahami. Ya. Terlebih-lebih setelah membaca bagian surat tersebut. Nah, yang berikutnya ini adalah tes membaca iklan. Ya. Jadi ditampilkan sebuah iklan, misalnya dicari asisten apoteker dan seterusnya ini ya. Kemudian ada soalnya. Soalnya iklan di atas termasuk iklan, apakah layanan masyarakat, apakah undangan, atau pemberitahuan, atau permintaan. Nah, jadi kalau misalnya siswa memahami tentang iklan tersebut, dia pasti akan tahu. Nah, jadi di dalam membuat tes iklan ini, kita bisa menampilkan iklan terlebih dahulu. Nah, iklan bisa diambil misalnya dari surat kabar atau majalah atau apa saja, ya. Iklan itu bisa berbentuk kalimat seperti contoh ini. Bisa juga hanya berbentuk gambar, tetapi gambar itu juga tentunya disertai dengan kalimat-kalimat. Jadi iklan yang biasa kita lihat di surat kabar atau di majalah itu bisa dijadikan bahan tes ya kepada peserta didik, dan tentunya fokus kita adalah bagaimana membacanya. Ya, bukan nanti kita tuntut untuk bagaimana cara membuatnya, tetapi lebih kepada memahami tentang iklan tersebut ya, isi tentang iklan tersebut ya, seperti itu. Nah, demikian saya rasa mahasiswa yang saya banggakan ya, pertemuan kita kali ini tentang membuat tes kompetensi membaca. Ini adalah pengantar yang saya berikan. Saya yakin masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang terbersit untuk memahami lebih dalam tentang ini. Oleh karena itu, tentu silakan Anda membaca dari berbagai referensi, baik buku maupun tulisan-tulisan mengenai tes kompetensi membaca ini. Nah, setelah itu, maka tentu saya akan memberikan tugas ya pada Anda semua, yaitu tentang ada 3 tugas yang saya berikan untuk kesempatan kali ini. Yang pertama adalah buatlah contoh soal pilihan ganda untuk kemampuan membaca wacana kesusastraan. Ya. Sebagai bahannya boleh berbentuk prosa, boleh juga berbentuk puisi. Ya, silakan nanti dibuat contoh soalnya adalah bentuknya pilihan ganda, yaitu sebuah pernyataan, kemudian ada alternatif jawabannya A, B, C, atau D, seperti itu. Kemudian yang kedua, buat contoh soal pilihan ganda, kemampuan membaca iklan. Nah, jadi di sini Anda tentu tampilkan terlebih dahulu iklannya. Silakan ambil di apakah surat kabar atau di majalah, iklan apa saja. Boleh yang hanya tulisan saja, boleh juga yang ada gambarnya. Ya, tetapi walaupun ada gambarnya, tetap di situ ada tulisannya. Ya, nah jadi dari
berdasarkan iklan tersebut, Anda buat pertanyaan mengenai iklan tersebut ya. Tentu yang ditanya adalah isinya ya, bukan hal yang lainnya ya. Yang berikutnya adalah buat contoh soal uraian kemampuan membaca tabel. Nah, di sini tentu Anda harus membuat terlebih dahulu tabel atau membuat sendiri tabel atau mencari tabel yang sudah ada. Kemudian di sana dibuat pertanyaan jenis uraian. Jadi bukan pilihan ganda, yang nomor 3 ini adalah bentuknya uraian. Artinya nanti peserta didik mengisi ya tentang apa yang Anda tanyakan mengenai tabel yang Anda tampilkan tentunya. Jadi itu tugas untuk mahasiswa pada kesempatan ini. Setelah ketiga tugas tersebut Anda buat, silakan Anda masukkan ya di dalam forum ini untuk saya lihat nanti, dan tentunya juga silakan untuk didiskusikan pada mahasiswa yang lainnya. Demikian pengantar materi kita pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat belajar. Mudah-mudahan Anda semua dengan sungguh-sungguh ya memahami tentang bagaimana cara membuat tes atau soal keterampilan membaca. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.